Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Bapak Ibu pelaku UMKM. Nama saya Karta Wijaya bersama rekan saya Imam Salehudin. Kami adalah anggota tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang membantu mitra kami dari KJRI Johor Bahru dan kantor Disdagin Kota Depok untuk memaparkan peluang ekspor dari Indonesia ke Malaysia. Hari ini kami akan membahas bagaimana produk kita bisa masuk ke pasar Malaysia, dari strategi pemasaran internasional sampai cara validasi produk sebelum ekspor. Semua akan kita bahas secara praktis, mudah dipahami, dan bisa langsung dipraktikkan. Bapak Ibu, kenapa kita harus ke Malaysia? Pertama, karena Malaysia jaraknya dekat dan hubungan dagang kita dengan Malaysia sudah lama terjalin. Yang kedua, bahasa dan budaya kita mirip, sehingga adaptasi produk kita menjadi lebih mudah. Selera konsumennya juga agak mirip, mulai dari makanan ringan, fashion muslim, hingga kerajinan tangan. Malaysia adalah pintu masuk yang strategis untuk UMKM Indonesia ke pasar ekspor. Meskipun demikian, kita tetap perlu melakukan validasi produk sebelum masuk ke pasar Malaysia. Bapak Ibu, ada banyak cara masuk ke pasar Malaysia. Cara paling cepat dan rendah risiko adalah bekerja dengan distributor lokal atau lewat marketplace cross border seperti Shopee dan Lazada. Kalau kita ingin lebih fokus ke B2B, kita bisa jual langsung ke reseller atau toko. Pameran dagang juga sangat efektif untuk mengenalkan produk kita. Setelah validasi, kita bisa mempertimbangkan lisensi atau joint venture. Dan terakhir, jangan lupakan influencer marketing. Nah, sebelum masuk ke Malaysia, pastikan kita tahu apa keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk kompetitor. Gunakan bahasa dan kemasan yang cocok untuk pasar lokal. Dan sesuaikan harga dengan daya beli konsumen. Sehingga produk kita bisa laku di pasar Malaysia. Siapkan materi promosi dalam bahasa Melayu atau Inggris. Namun sebelum Bapak Ibu menyiapkan strategi produk promosi, harga, dan distribusi, ada baiknya Bapak Ibu melakukan validasi pasar yang akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Imam Salehudin. Baik, terima kasih Pak Karto. Sebelumnya, Pak Karto telah menjelaskan bahwa Malaysia merupakan salah satu tujuan ekspor yang potensial untuk UMKM Depok. Meskipun demikian, kita tetap perlu melakukan validasi pasar atau pengujian pasar sebelum masuk ke pasar Malaysia. Mengapa? Karena kita belum tahu pasti apakah produk kita sudah sesuai dengan selera konsumen Malaysia. Dengan demikian, validasi pasar akan membantu mengurangi risiko kegagalan dan meningkatkan potensi keberhasilan kita masuk ke pasar Malaysia. Validasi pasar adalah cara untuk menguji apakah produk kita benar-benar diminati di Malaysia. Caranya, pertama, lakukan riset online tentang tren dan kompetitor. Kedua, kita buat hipotesis dan kita uji materi produk. Ketiga, lakukan uji coba penjualan kecil, misalnya lewat marketplace atau kirim sampel ke calon distributor. Lalu, kumpulkan feedback, perbaiki produk, baru masuk ke skala ekspor. Akan saya jelaskan satu persatu. Langkah pertama, mulailah dari riset sederhana. Buka Shopee atau Lazada Malaysia, cari kategori produk yang sesuai. Lihat tren dan harga, baca ulasan konsumen mereka. Lakukan analisis 3 kompetitor utama, bandingkan dengan produk kita, dan tentukan target pasar yang paling potensial. Yang langkah kedua, kita uji hipotesis. Kita tentukan sebuah hipotesis validasi yang membantu kita untuk fokus. Misalnya, keripik pisang rasa coklat cocok untuk remaja Malaysia. Atau konsumen Malaysia lebih suka keripik kentang yang tidak terlalu pedas dan sedikit manis. Dari situ kita uji, kita lihat apakah konsumen betul sesuai dengan hipotesis kita. Yang ketiga, kita lakukan soft launching. Kita uji pasar dengan penjualan kecil. Bisa lewat Shopee International Platform atau Lazada Cross Border. Atau kirim sampel ke calon distributor. Kalau ada event pameran UMKM atau bazar lintas negara, ikutlah untuk menguji respon konsumen secara langsung. Langkah keempat dan kelima yaitu feedback dan iterasi. Kumpulkan masukan dari pembeli awal. Tanyakan pendapat mereka soal rasa, kemasan, dan juga harga. Gunakan feedback ini untuk memperbaiki produk kita.
Setelah itu, uji ulang untuk melihat apakah perubahannya membuat penjualan menjadi lebih baik. Langkah keenam yaitu tingkatkan skala. Kalau hasil validasi sudah positif, saatnya kita tingkatkan skala. Perluas ke marketplace lain dan tanda tangani kerjasama dengan distributor resmi. Dan siapkan dokumen ekspor sesuai ketentuan Malaysia. Berikutnya, saya kembalikan ke Pak Karto. Kembali dengan saya, Karta Wijaya. Bapak dan Ibu, ada beberapa dokumen penting yang biasanya diperlukan untuk kegiatan ekspor. Antara lain, invoice, packing list, dan certificate of origin. Untuk pasar Malaysia, khususnya makanan dan minuman, sertifikasi halal atau JAKIM sangat penting, di mana JAKIM adalah lembaga pemerintah Malaysia yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal di negara tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin memerlukan sertifikat SIRIM untuk produk tertentu seperti peralatan listrik dan elektronik, sertifikasi untuk helm sepeda motor, dan sertifikasi untuk produk ramah lingkungan, di mana sertifikat SIRIM diperlukan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang dijual di Malaysia, serta untuk melindungi kepentingan konsumen. Jadi ingat Bapak Ibu, kuncinya adalah mulai dari langkah kecil. Pertama riset, kemudian uji pasar, perbaiki, dan baru kemudian tingkatkan skala. Jangan tunggu sempurna untuk memulai ekspor, karena pasar atau preferensi konsumen seringkali berubah dengan cepat. Mulailah hari ini dan bawa produk UMKM Bapak Ibu sekalian ke pasar Malaysia. Demikian sekilas sharing materi tentang cara pemasaran internasional dan validasi produk dari kami. Sukses dan sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.